Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Mega Project pembuatan Smart Home System. Mega Project sendiri merupakan hasil terusan dari project pertama dan project kedua workshop sistem analog. Hanya saja untuk kasus Mega Project ini kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam rumah kita sendiri, dan dapat membuat rumah kita menjadi Smart Home System. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wahyu Yanto, NRP 50 dari Prodi D4 Teknik Komputer di BENS. Untuk Mega Project sendiri ada 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah cek suhu kamar, yang kedua adalah output berupa kipas, ketiga controller Bluetooth, keempat alarm atau sebuah real-time clock yang akan kita ambil dari server pool, buzzer untuk output alarm dari server pool, dan yang terakhir adalah poin yang keenam, hasil akhir merupakan hasil integrasi rangkaian dari poin pertama sampai poin kelima, begitu juga hasil program dari poin pertama sampai poin yang kelima. Langsung saja masuk ke poin yang pertama. Masuk di poin yang pertama, yaitu cek suhu kamar. Di cek suhu kamar ini sama persis dengan poin yang pertama, di mana menggunakan sensor LM35 sebagai pembacaan suhu, kemudian masuk ke LM741 untuk diamplifikasi, dan masuk ke ESP32 dan menghasilkan sebuah output LED RGB indikator. Untuk cara kerjanya juga sama, yaitu dari LM35 tegangan diamplifikasi sebesar 2 kali, kemudian masuk ke ESP32 melalui pin GPIO 34, di mana di dalam ESP32 terdapat program seperti berikut untuk cek suhu kamar. Yaitu yang pertama adalah membaca nilai ADC dari LM741. Kemudian nilai ADC tersebut dikonversi ke sebuah tegangan sebenarnya dari LM741 dan dikonversi ke suhu yang sebenarnya menggunakan rumus voltage per 20. Setelah dapatkan suhu sebenarnya, masuk ke algoritma sederhana, di mana jika kurang 25 maka LED biru yang menyala, jika kurang dari 30 maka LED hijau yang menyala, dan jika lebih dari 30 maka LED merah yang menyala. Untuk rangkaiannya sendiri, pin LED RGB indikator langsung terhubung dengan GPIO 5, 18, dan 19. Berikut adalah tampilan IDF. Ya, di sini dapat dilihat. Berikut adalah tampilan IDF konsolnya, di mana nilai DC yang didapat adalah 1150 dan tegangan LM741-nya adalah 342. Untuk suhunya adalah 17, di mana hasil dari voltage per 20, dan tegangan LM35 bernilai sebesar 171 mV. Untuk LED yang dihasilkan karena suhu di bawah 20, maka LED-nya yang menyala adalah berwarna biru. Sekian dari poin cek suhu kamar, lanjut ke poin yang selanjutnya. Masuk ke poin yang kedua, di mana output berupa kipas. Meneruskan dari poin yang pertama, yang dimana outputnya hanya sebuah LED RGB, di poin yang kedua ini menambahkan sebuah output berupa sebuah kipas. Kipas di sini yang digunakan adalah DC fan motor 12 volt. Untuk menggunakan DC fan motor 12 volt ini, maka diperlukan sebuah suplai tegangan 12 volt, dikarenakan di ESP tidak ada tegangan yang bernilai 12, maka diperlukan suplai tegangan dari suplai lain selain ESP, yaitu sebuah adapter yang akan langsung terhubung ke DC fan. Kemudian selain itu, untuk masuk ke DC fan, sinyal
dari SP32 melewati sebuah relay single channel yang berfungsi sebagai saklar otomatis, di mana jika sinyal dari pin GPIO 22 diberikan berupa high, maka saklar yang terdapat pada relay akan terhubung dan DC fan akan menyala. Begitu juga sebaliknya, jika logika yang diberikan adalah low atau 0, maka saklar akan terputus dan juga DC fan akan padam. Untuk programnya sendiri, berikut adalah program yang akan digunakan untuk mengatur fan kapan menyala dan kapan akan tidak menyala. Yaitu program yang digunakan adalah menggunakan fungsi yang sama dengan poin yang sebelumnya, yaitu poin pertama. Nah saja untuk set levelnya dilakukan pada variabel yang berbeda. Sebelumnya variabel yang digunakan di sini adalah jfan dan fan, dimana jika ingin fan tidak menyala maka jfan dan fan diset ke 0. Sedangkan sfan sendiri merupakan variabel string untuk menampilkan sebuah kalimat bahwa fan tersebut off atau on. Dapat dilihat jika temperatur kurang 25 maka sfan akan off dan jfan dan fan akan bernilai 0. Sedang untuk temperatur kurang dari 30 juga sama, off 00. Namun untuk suhu di atas 30, sfan yang ditampilkan adalah on dan nilai dari jfan dan fan adalah 1. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga. Oke, masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengontrol LED menggunakan Bluetooth yang terdapat pada SP32 dan mengontrolnya menggunakan sebuah aplikasi yang terdapat pada HP, yaitu Arduino Bluetooth Controller. Sebelumnya dari segi rangkaian ditambahkan 3 LED, yaitu RGB sama dengan sebelumnya, hanya saja pin GPIO yang digunakan adalah 12, 13, dan 14. Untuk codingannya sendiri yang digunakan yang pertama adalah menggunakan fungsi void esp sbbcb, ya, dimana di fungsi ini adalah mengaitkan SP32 dengan Bluetooth pada HP, dimana di sini akan ditampilkan device name dari HP yang terhubung. Kemudian untuk open event ini jika telah tersambung, dan jika close event ini maka akan terputus dari Bluetooth, dan dimana S-Blue ini akan menampilkan off. Kemudian untuk data yang didapatkan yaitu sebuah string dengan nama data HP, dan dimana akan lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu spbtgapgb. Di fungsi ini akan ditampilkan atau authentication success atau fail, akan ditampilkan statusnya. Kemudian sini adalah jika config btsSP enabled bernilai true atau 1, maka akan menjalankan case-case berikut ini, dan jika tidak maka akan menjalankan event dengan nilai %d. Setelah melalui tahapan tersebut, maka akan lanjut ke fungsi start Bluetooth, dimana jika error maka akan langsung mereturn, dan jika berhasil maka akan mereturn sukses. Dan untuk algoritma dari menyalakan lampu atau LED-nya adalah berikut. Pada fungsi set lights,
dimana jika data HP bernilai 1, maka yang menyala adalah leg 1. Dan jika leg 1 sebelumnya telah dalam keadaan menyala, maka leg 1 akan padam. Begitu juga untuk data HP 2 dan 3, dimana jika sebelumnya leg 2 off, maka leg 2 akan di-on-kan, dan jika leg 2 on maka akan di-off-kan. Begitu juga dengan data HP 3. Untuk data HP 4 ini sebenarnya bukan untuk LED namun untuk fan, namun juga menggunakan kontrol pada Arduino Bluetooth controller, dimana cara kerjanya pun juga sama. Jika sebelumnya fan telah menyala maka akan di-off-kan, jika sebelumnya off maka akan di-on-kan atau dinyalakan. Sekian untuk poin yang ketiga. Untuk IDF konsolnya dapat dilihat di sini ditampilkan BT Applying New Connection, dimana di sini adalah bahwa ESP telah terhubung dengan Bluetooth pada HP, dan di sini dapat dilihat jika data HP bernilai, jika kita mengirimkan sebuah angka 1, maka data HP akan bernilai 1. Untuk 2, data HP bernilai 2, seterusnya hingga data HP bernilai 4. Dapat dilihat di sini yang seharusnya fan pada LED hijau adalah off. Ketika masukkan data HP 4, fan akan mencetak on. Dan untuk menonaktifkannya pun sama dengan mengetik data HP 4 juga. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu poin yang keempat. Masuk ke poin yang keempat, yaitu alarm menggunakan data dari server pool, dimana di sini kita akan memanfaatkan WiFi pada USB 3.2 untuk mengambil data dari server pool, lebih tepatnya data waktu real atau RTC modul real time clock. Jadi langkah yang pertama yang dilakukan adalah menambahkan fungsi getTime, dimana di sini getTime ini akan dijalankan jika terkoneksi dengan WiFi dan juga telah tersambung dengan server pool. Oleh karena itu, sebelum masuk ke getTime, masuk ke fungsi initialize WiFi dulu, dimana initialize WiFi ini untuk menyalakan WiFi pada SP32, dimana kita harus menambahkan SSID dan password WiFi yang kita gunakan pada laptop. Dipastikan untuk cocok, kemudian setelah WiFi connect maka akan menghubungkan dengan server pool pada pool.ndp.org, dan kemudian fungsi getTime akan berjalan ditandai dengan tampilnya jam, detik, dan juga menit. Dapat dilihat di sini yang di print adalah jam sekarang, %s dari variabel jam, string dari variabel jam. Untuk IDF konsolnya sendiri, ya dapat dilihat di sini WiFi telah terkonek dengan WiFi di PC saya, yaitu dimana WiFi yang saya gunakan adalah rumah. Di sini berarti WiFi atau USB 32 telah terkonek dengan WiFi tersebut. Kemudian dapat dilihat di sini waiting system to be set, dan setelah menunggu beberapa saat akan muncul jam saat ini yang berarti telah mengambil data dari server pool, mana server pool yaitu 21.55 dan detik 38. Sekian dari penjelasan dari server pool atau real time clock module yang
saya gunakan pada project ini. Lanjut ke project selanjutnya, yaitu buzzer poin ke-5. Masuk ke poin yang kelima, yaitu buzzer. Di buzzer ini kami menggunakan buzzer sebagai output untuk alarm yang akan digunakan dengan mengambil data waktu dari server pool. Dan buzzer sendiri di sini yang saya gunakan adalah buzzer pasif. Dikarenakan buzzer pasif meskipun terkena tegangan dan ground tidak akan menyala dan hanya akan menyala jika mendapatkan sinyal PWM. Oleh karena itu ESP32 sangat cocok untuk buzzer ini. Untuk rangkaiannya sendiri sangat sederhana, yaitu input untuk buzzernya akan terhubung dengan IO4. Maksud saya IO2, dimana untuk VCC-nya akan tersambung ke Vin dan ground-nya ke ground. Kemudian untuk codingannya yaitu menggunakan fungsi set time. Set timer ini dapat dilihat fungsi void set timer. Yang pertama dilakukan adalah mengatur timernya, yaitu resolusi dari PWM-nya yaitu sebesar 13 bit, untuk frekuensinya 5000 Hz dan mengatur mode dari atau speednya, yaitu sebuah timer mode yang berarti akan mati dalam beberapa saat. Kemudian setelah mengatur konfigurasi untuk buzzernya, di sini mendefinisikan channel dari buzzernya, di mana tadi menggunakan channel 2 atau IO2. Setelah itu, setelah mengontrol semuanya, di sini adalah tempat di mana kita akan mengeset timernya, di mana jika kita memasukkan nilai dari waktu yang telah ditentukan dan nilai tersebut cocok dengan jam saat ini atau jam pada server pool, maka timer akan berbunyi, ditandai dengan deprintnya timer berbunyi. Kemudian setelah delay 5000 milisecond atau 5 detik, timer akan mati lagi. Langsung saja pada IDF console-nya, ketahui jam saat ini adalah 21.59.30 detik. Dan saya akan mengaturnya lewat Arduino Bluetooth controller. Di sini saya memasukkan 21.59.60. Dikarenakan pada server pool hanya sampai 59, maka timer tidak akan berbunyi. Oleh karena itu akan saya masukkan waktu yang sebenarnya, dimana di sini kita ambil contoh 22.00.20. Dapat dilihat di sini menambahkan 22.00.20 dan pas pada 22.00.20 timer akan berbunyi dan selang 5 detik timer akan mati lagi. Sekian penjelasan dari poin buzzer. Lanjut ke poin yang selanjutnya. Masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-6, di mana poin ke-6 ini untuk rangkaiannya sendiri adalah hasil integrasi antara poin ke-1 sampai poin yang ke-5 yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk baris programnya sendiri yaitu juga hasil poin 1 sampai poin ke-5 dan telah saya satukan menjadi satu di example SPP initiator demo. Selain itu juga pada poin ke-6 ini saya akan sedikit menjelaskan tentang data yang akan dikirimkan spreadsheet, dimana untuk mengirimkan ke spreadsheet kita memerlukan akses ke HTTP request menggunakan sebuah fungsi yaitu event handler untuk mengaksesnya, dan juga
fungsi HTTP event handler. Selain itu juga kita memerlukan trigger HTTP request untuk men-trigger link yang akan kita gunakan. Dan terakhir adalah void HTTP request start, mana pada poin ini adalah tempat kita mengirimnya. Dapat dilihat pada sprintf site http scriptgoogle.com dan seterusnya, hingga ID data LM35 dan seterusnya. Data dari set ini adalah data pada spreadsheet pada Google. Dapat dilihat ini adalah waktu data DC sesuai dengan pada program. Mungkin itu saja untuk poin yang ke-6. Kita langsung ke IDF konsolnya saja. Ya, sebelumnya untuk pengiriman ke Google Spreadsheet mempunyai delay sebesar 10 detik, sedangkan untuk waktunya adalah 1 detik. Maksud saya 1 detik. Langsung saja masuk ke SPDF konsolnya. Sini dikarenakan telah melakukan boot sebelumnya, maka tinggal melakukan monitor device. Dan di sini dapat dilihat telah terprint nilai ADC tegangan LM741 data LM35, temperatur mulai sampai dengan Bluetooth, semua cocok dengan data pada spreadsheet. Spreadsheet ini dapat diakses siapa saja selama orang tersebut memiliki linknya. Oleh karena itu, ini dengan menggunakan spreadsheet sangat memudahkan kita dalam mengakses data dari sebuah device. Sekian dari penjelasan poin 6. Untuk tampilan dari real device-nya, berikut adalah tampilannya. Dapat dilihat di sini LED indikator menunjukkan merah yang berarti suhu ruangan di atas 30 derajat. Dan saya akan mencoba mengontrol LED satunya. Ketika input 1 akan menyala merah, dan untuk menonaktifkannya satu lagi ketika 2 hijau, dan ketika input 3 maka lampu biru yang menyala. Dan untuk fan, ketika saya memberikan input 4, fan akan mati. Saat saya masukkan input 4 lagi, fan akan menyala. Kemudian akan saya matikan lagi dikarenakan suhu ruangan yang di atas 30 derajat dapat dikawal dengan LED indikator berwarna merah, maka setiap 1 detik fan akan menyala lagi. Sekian pembahasan Mega Project pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.